Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himayatul Ulia. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai aspek hukum dan legalitas usaha. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai profil usaha yang telah saya buat dengan nama usaha yaitu Rainbow Mini Cake. Yang pertama, bab 1 pendahuluan di sini ada latar belakang usaha. Usaha makanan ringan atau camilan merupakan usaha yang sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Usaha makanan atau camilan itu tidak akan ada habisnya karena setiap manusia pasti membutuhkan makanan, khususnya makanan yang camilan yang menyehatkan apalagi murah. Dalam usaha Rainbow Mini Cake ini itu yaitu kue yang menarik perhatian konsumen dengan berbagai warna, dan dalam satu kemasan ini sedang populer di kalangan masyarakat. Kue ini itu sudah berkembang dan dengan berbagai variasi rasa dan bentuk. Untuk pemasaran produksi ini sendiri itu tidaklah sulit karena makanan ringan atau camilan ini itu sudah memiliki pasar yang luas dan banyak peminatnya juga. Di sini ada visi dan selanjutnya ada visi dan misi usaha ini, yaitu visinya menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan mengutamakan kualitas produk. Misinya yaitu menyajikan makanan yang memiliki kualitas unggul, ada terus melakukan sebuah inovasi yang berkelanjutan agar lebih banyak menarik pelanggan, dan yang terakhir misinya yaitu menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, sapa kepada pelanggan untuk mempererat hubungan terhadap pelanggan. Selanjutnya ada tujuan usaha. Di sini ada empat tujuan usaha. Yang pertama ada memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua ada menerapkan kemampuan berwirausaha dan mengembangkan bakat dalam berbisnis. Dan yang ketiga ada memperlihatkan kepada setiap orang agar lebih mengetahui usaha yang sedang kami buat atau kembangkan. Yang keempat ada memperkenalkan dan menciptakan salah satu camilan atau makanan ringan yang berkualitas di Indonesia. Selanjutnya yaitu profil usaha kami. Yang pertama ada jenis usaha. Usaha yang bergerak dalam bidang camilan atau sejenis makanan ringan ini itu jenis usaha rumahan yang menyediakan macam-macam jenis Rainbow Mini Cake yang lezat dan bergizi, serta menyediakan berbagai macam rasa dan berbagai topping. Ada topping keju, rasa pandan topping coklat keju, ada rasa stroberi coklat keju, terus ada rasa stroberi topping coklat keju. WOW Rainbow Mini Cake ini itu memiliki ciri khas yang berwarna-warni dan bentuknya kecil dan unik, sehingga para pembeli lebih mudah tertarik dengan produk ini. Selain itu, Rainbow Mini Cake ini bisa bertahan selama 3 hari jika disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya yaitu nama usaha. Nama produk yang saya gunakan yaitu WOW Rainbow Mini Cake, yang memiliki arti WOW berarti suatu kata yang terkesan mewah. Jadi pelanggan itu bisa tertarik atau bisa penasaran untuk mencoba produk tersebut. Dengan seperti itu mereka akan langsung bisa ingin mencoba produk itu. Selanjutnya Rainbow Mini Cake itu suatu produk yang kami produksi. Jadi nama tersebut kalau digabung menjadi WOW Rainbow Mini Cake. Usaha ini itu didirikan pada tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan Akta Notaris nomor 5612/BTSG/4/06. Nama usahanya yaitu WOW Rainbow Mini Cake. Lokasi ada di Jalan Mawar nomor 17, Tergodawe Kudus, Jawa Tengah 59353. Selanjutnya ada prospek usaha. Rainbow Mini Cake itu merupakan salah satu kue yang dinikmati dan dikonsumsi oleh semua kalangan, yaitu dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua sekalipun. Modal yang dibutuhkan dalam usaha ini tidak terlalu besar, tetapi memiliki keuntungan yang lumayan besar karena pemasarannya yang sangat mudah dijangkau. Sekarang ini itu Rainbow Cake lagi tren di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kami mengambil peluang untuk menciptakan bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu aspek hukum atau legalitas usaha. Yang pertama ada nama unit usaha.
Nama unit usaha yang dijalankan yaitu bernama WOW Rainbow Mini Cake. Usaha yang kami jalankan ini itu merupakan usaha yang lumayan berskala kecil atau biasa disebut sebagai UMKM, yakni masih di lingkungan sekitaran rumah. Tetapi usaha kami ini itu sangatlah menjanjikan karena kami menyediakan macam-macam rasa rainbow mini cake yang tergolong ringan karena dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan bisa dinikmati dalam keadaan apapun. Pendiri usaha camilan atau makanan ringan ini itu satu orang adalah sebagai direktur utama dan satu orang sebagai manajer, serta dibantu beberapa karyawan yang berjumlah 20 orang yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Nama badan usahanya yaitu Mai Cahaya Abadi dan pemilik usahanya yaitu Himayatul Ulia. Selanjutnya ada lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasinya yaitu di Jalan Mawar nomor 17 di Tergo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah 59353. Waktu launching usaha yaitu pada awal bulan Mei 2016. Office-nya yaitu setiap hari mulai pukul 9 sampai jam 8 malam. Selain hari libur nasional itu tutup. Hari libur nasional tutup. Selain itu buka terus. Selanjutnya ada legalitas usaha. Legalitas usaha ini itu usaha yang saya jalankan ini memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis yang bertujuan agar usaha ini itu dapat berjalan dan berkembang dengan lancar. Adapun beberapa dokumen badan hukum antara lain ada yaitu surat izin usaha pemerintah setempat, terus sertifikat notaris dan lain-lain. Selanjutnya ada perizinan usaha. Dalam perizinan usaha ini itu meliputi sertifikat akte tanah, bukti pembayaran PBB yang terakhir, dan rekomendasi RT RW kelurahan dan kecamatan. Yang terakhir yaitu ada perizinan lokasi, yaitu meliputi surat pada daftar perusahaan, ada surat izin tempat usaha dan pemda setempat, dan yang terakhir ada SIUP setempat. Cukup sekian paparan dari proposal bisnis plan yang telah saya buat mengenai aspek hukum dan legalitas usaha. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Dalam pendirian sebuah usaha itu tentunya akan membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga kerja atau SDM yang baik agar hasil yang diharapkan itu dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Dalam aspek manajemen ini terdiri dari yang pertama adanya struktur organisasi. Di sini struktur organisasi yang paling atas terdapat manajer atau pemiliknya. Terus di bawahnya ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, terus manajemen operasional. Dari tugas dari kesemua tersebut itu yang pertama kan ada manajer atau pemilik. Manajer atau pemilik itu memiliki tugas salah satunya yaitu menetapkan visi dan misi yang diinginkan dari usaha tersebut. Jadi usaha tersebut itu harus memiliki visi dan misi dari awal agar terciptanya usaha yang baik. Terus dalam manajemen produksi ini sendiri memiliki tugas salah satunya yaitu melakukan pembelian bahan baku, terus melakukan produksi sesuai dengan ketetapan usaha, terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk usaha kedepannya agar tidak monoton itu terus. Terus selanjutnya ada manajemen keuangan. Di sini manajemen keuangan itu memiliki tugas yaitu yang salah satunya bertanggung jawab untuk mengelola modal yang ada agar tidak ada kekeliruan. Terus mencatat semua transaksi keuangan dari pembelian semua bahan dan alat yang dibutuhkan. Terus membuat laporan harian untuk dilaporkan ke manajer atau pemilik agar si pemilik itu mengerti hasil dari perharinya itu berapa. Terus selanjutnya ada manajemen operasional. Di sini manajemen operasional itu memiliki tugas yaitu menjaga peralatan-peralatan yang ada dalam produksi agar tetap terjaga dengan baik. Terus yang terakhir ada manajemen pemasaran. Di sini memiliki tugas yaitu menangani masalah tentang sistem penjualan, dari melakukan penjualan produk, melakukan pelayanan yang ramah kepada pelanggan, terus menyampaikan kritik dan saran dari pelanggan ke manajer dan melaporkan hasil penjualan kepada manajer dan manajemen keuangan. Selain itu juga bertugas untuk mempromosikan produk kepada calon konsumen dan menarik para konsumen agar konsumen tersebut itu menyukai produk dari usaha tersebut, yaitu usaha Rainbow Mini Cake ini.
selanjutnya yaitu mengenai aspek pemasaran. Dalam mendirikan sebuah bisnis hal yang paling penting dan yang paling utama itu adalah aspek pemasaran. Di sini ada beberapa hal yang terdapat dalam aspek pemasaran, antara lain yaitu yang pertama ada target dan segmen pasar. Di sini target dan segmen pasar kami yaitu kepada konsumen langsung. Kami tidak melayani konsumen yang notabene sebagai distributor, swalayan atau pasar lokal. Yang dimaksud konsumen langsung di sini adalah semua kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Karena produk kami Rainbow Mini Cake ini itu biasa dikonsumsi oleh semua kalangan tersebut, sehingga tingkat penghasilan dari bisnis ini cukup tinggi karena mencakup semua kalangan tersebut. Dan kenapa kami tidak bekerja sama dengan distributor atau apapun itu? Karena kami tidak ingin banyak menanggung resiko yang terlalu besar, misal ada kesalahan atau apapun itu. Selanjutnya yang kedua ada promosi. Untuk promosi sendiri itu dilakukan dengan memanfaatkan sosial media, yaitu seperti Facebook, Instagram, telepon atau SMS, kemudian membuat dan menyebarkan produk event pameran dan memanfaatkan reseller sehingga para pelanggan yang mudah mencari produk kami itu bisa dengan lebih mudah. Dengan membuat gambar-gambar yang menarik, maka para pelanggan akan menyukai dan merasa penasaran terhadap produk kami yaitu Rainbow Mini Cake. Yang ketiga ada harga jual produk. Dalam menetapkan harga jual produk Rainbow Mini Cake ini, kami itu perlu memerlukan riset terlebih dahulu dan membandingkan dengan strategi harga agar dapat menetapkan harga. Ada salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu melihat harga pesaing. Kalau kita melihat harga pesaing berarti kita kan bisa membandingkan harga yang kita tetapkan dengan harga pesaing tersebut. Jadi kita itu tidak harganya itu tidak biar bisa pasaran gitu loh. Dan masih banyak lagi hal-hal yang ada dalam aspek pemasaran ini, dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu mengenai aspek operasional. Dalam aspek operasional ini sendiri itu ada proses produksi dan rencana produksi. Dalam proses produksi sendiri ini itu ada beberapa, yaitu menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan, terus bahan baku yang digunakan dan cara membuat produk tersebut. Yang pertama yaitu rencana produksi. Adapun rencana produksi yang akan digunakan yaitu yang pertama yaitu mengedepankan kualitas. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang paling terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan baku yang kita gunakan agar konsumen itu tetap puas dan tidak nyesel setelah membeli produk Rainbow Mini Cake yang kami mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk dan rasa. Terus kemudian cita rasa. Dengan melakukan proses yang baik dan tersusun secara rapi dari pemilihan bahan baku yang akan kita pakai sampai proses pengemasan yang baik, dan tidak lupa kami memilih bahan dan baku yang berkualitas dengan cita rasa yang enak juga, konsumen dapat menikmati Rainbow Mini Cake ini dengan puas. Terus kemudian proses produksi. Di sini proses produksi ini dilakukan di tempat atau di toko tersebut sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangannya, yaitu dekat dengan sumber bahan baku dan pasar sehingga lebih mudah terjangkau. Kemudian dalam mendapatkan sumber daya manusia, terus kemudian dalam hal transportasi juga, serta tempatnya yang lebih strategis dan efisien itu para konsumen dengan mudah mengaksesnya. Selain itu, agar konsumen juga bisa melihat bagaimana proses produksi yang dijalankan dalam proses produksi tersebut. Kemudian ada peralatan dan perlengkapan yang digunakan, yaitu ada kompor gas, tabung gas, oven, loyang, pisau, spatula, mixer, baskom besar dan lain-lain, atau alat-alat kecil yang perlu digunakan. Terus bahan bakunya ada telur, gula pasir, tepung terigu, terus garam, blue band, mentega, warna makanan, toppingnya itu ada keju, krim, dan saras. Terus cara membuatnya, yang pertama terlebih dahulu siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama camur terigu dan baking powder, ayak dan sisihkan. Panaskan kukusan memakai terus masukkan blue band, mentega, terus mixer
telur, gula, vanili, garam hingga hancur dan lembut. Masukkan campuran terigu dengan kecepatan 1 mixer. Bagi adonan ini di 5 wadah, masing-masing diberi pewarna. Terus ambil loyang, alasi kertas roti oles, minyak, kukus satu demi satu warna. Setiap warna itu 6-7 menit. Lalu diinginkan ganti kertas baru, lakukan berulang sampai semua warna, kemudian kukusan dipanaskan sampai 15 menit lalu ditutup dengan serbet atau tutup. Yang terakhir itu dinginkan, olesi pembagian dengan krim, kemudian bisa dikasih topping keju, krim atau seres tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya yaitu mengenai aspek SDM atau sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai aspek SDM tersebut. Yang lebih jelasnya nanti ada di proposal bisnis plan saya. Yang pertama yaitu mengenai jumlah tenaga kerja. Dalam usaha Rainbow Mini Cake ini ada beberapa karyawan yang telah dibagi untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dari atasan. Antara lain yaitu beberapa karyawan tersebut itu telah ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Yang pertama ada ditempatkan di bagian produksi, terus dari persiapan bahan baku sampai proses pengemasan produk, terus selanjutnya itu pemasaran. Terus dalam perekrutan tenaga kerja di tempat ini itu tidak melalui prosedur yang formal dan terstruktur, tidak. Yang terpenting yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja adalah semangat kerja yang tinggi, ulet dan cekatan dalam melakukan setiap pekerjaan. Jadinya dia itu tidak terpaksa gitu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terus selanjutnya tenaga kerja di Rainbow Mini Cake ini itu pada umumnya berasal dari orang-orang yang memiliki sifat pengangguran atau tidak bekerja dalam hal atau ibu rumah tangga lah, seperti itu. Yang terpenting ciri-cirinya itu yang tadi memiliki semangat kerja yang tinggi. Terus melibatkan kerabat yang membutuhkan pekerjaan sampingan, yaitu dengan ikut adil dalam memasarkan produk tersebut. Terus melalui sosial media untuk hari kerja yaitu setiap hari kecuali hari libur nasional itu tutup. Terus jamnya itu dari pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Terus dalam sistem pembayaran upah atau kompensasinya itu diterapkan oleh pihak Rainbow Mini Cake itu adalah seminggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Dalam besarnya upah yang diberikan itu tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Misalnya dari proses mengemas atau packing itu sendiri, penyiapkan bahan baku itu sendiri, terus pemasaran itu juga sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Langsung saja di sini dari modal atau biaya awalnya itu untuk semua alat-alat yang dibutuhkan yaitu kurang lebih ada Rp1.200.000, karena di situ mencakup ada mixer yaitu alat pertama atau utama, terus kompor dan alat-alat kecilannya seperti baskom atau yang lain-lainnya itu kecil-kecil. Terus kemudian dalam biaya produksi 1 bulan dari mulai bahan-bahan yang digunakan sampai pengemasan itu kurang lebih memakan biaya sampai Rp1.224.000. Terus untuk penentuan harga per unit yaitu 8.500, yaitu biaya produksi selama 1 bulan dibagi 600 kue itu 2.040.000. Biaya per unitnya yaitu 5.452. Terus untuk keuntungan bersihnya yaitu bisa dikurang, yaitu 10 harganya yaitu 10.000 dikurangi 5.452. Jadi keuntungan bersihnya yaitu ada Rp4.548. Terus keuntungan perharinya itu bisa mencapai 90.960, yaitu dari 4.548 dikali 20 kue, karena kita menyetok 20 kue perharinya. Terus keuntungan per bulannya itu ada Rp2.728.000, karena kita menyetok 600 kue setiap bulannya. Jadi 4.548 kali 600 kue itu ada Rp2.728.800. Terus keuntungan untuk per tahunnya itu ada Rp32.745.000, karena 4.548 kali 7.200 kue. Dan itu untuk pemesanan 20 kue perharinya atau 600 kue
per bulannya atau 7.200 kue per tahunnya itu, jika ada tambahan pembeli maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih juga. Namun begitupun sebaliknya, jika pembelinya berkurang maka omset juga akan berkurang.